Selamat pagi, sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sobat. Baik, langsung saja, sobat. Kali ini kami berbagi sharing info, wawasan tentang ini ya, sobat ya. Alat bantu, tools kerja untuk servis handphone, khususnya Android ya, sobat ya. Biasanya kami Android gitu ya, sobat ya. Mekanik, kebetulan kami adanya ini ya, sobat ya. Dari produknya Mekanik, iCharge 8S, 40 watt gitu ya sobat. Ada yang 60 watt, ada yang 40 watt. Ini kebetulan kami yang 40 watt. Ada 8 port, ada satu port colokan ini ya. Portnya ini ada 8. Ada satu yang hijau ini untuk yang fast charging ya sobat ya. Untuk yang ini. Kalau yang merah-merah ini malah yang biasa gitu ya. Biasanya kan terbalik ya sobat, yang hijau-hijau yang biasa, terus yang merah itu fast charging. Tapi ini kebetulan untuk Mekanik colokannya warnanya yang biasa itu warna merah, kalau yang hijau ini malah yang fast charging gitu ya sobat. Ini ada satu yang colokan seperti ini ya, satu ya sobat. Nah, ini untuk Mekanik iCharge 8S ini juga sangat keterkaitan dengan ini ya sobat. Dua tools ini saling mengisi sobat. Tools untuk baterai activation charge dari Sansen ya, kebetulan kami adanya ini juga. Ini ada dua ini saling terkait dan saling mengisi sobat, untuk minimal mengindikasikan untuk indikator awal handphone itu trouble-nya di mana gitu ya sobat. Minimal dengan adanya layar LED-nya ini ya sobat ya. LED-nya warna hitam terus tulisannya warna biru ya sobat. Ini posisi sudah on ya sobat. Jadi untuk voltase, arus listrik voltase maupun ampernya yang masuk ke handphone itu ketika dicas, minimal kita mengetahui indikator awal ya sobat. Yang trouble apanya, baterainya ngedrop atau baterainya mungkin sel-sel ini selnya di dalam sudah rusak gitu ya, sudah error, atau baterainya hanya mati suri sobat. Mati suri maksudnya baterainya sebenarnya masih oke, untuk di sel-selnya di dalam masih oke, namun dayanya nggak ngangkat gitu ya sobat. Nah, itu bisa diangkat dulu dengan ini aktivator baterai, terus kemudian kita cas dengan iCharge 8S ini ya sobat ya. Ini kan juga variasinya banyak sobat, variasi macam, bentuk, harganya, produknya dari pabrikan mana itu juga variasinya banyak sobat. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan profesional kerjaan sobat, rekan-rekan gitu ya. Monggo lah yang mana yang sesuai gitu ya. Kebetulan kami adanya ini sobat. Kemarin carinya yang 60 watt tapi dapatnya yang 40 ya, enggak apa-apa lah. Adanya stoknya yang 40 ya itu sobat. Tapi perbedaannya sih nggak banyak juga menunya gitu ya. Hampir sama lah sobat. Nah, ini bahasa sederhananya saja ya sobat ya. Jadi dari ampere sama voltasenya kita bisa mengetahui baterainya itu. Kalau semuanya baterainya mati suri, kita bangkitkan dulu dengan kita pancing dengan ini ya sobat, baterai aktivator. Setelah terpancing sudah ada dayanya masuk, bisa dicas, baru dicas ya sobat. Nanti setelah dicas kita mengetahui ampernya berapa sama voltasenya berapa. Ketika baterainya sudah oke, ternyata ampere dan voltasenya masuk ke HP itu ternyata di bawah standar gitu ya sobat, di bawah normalnya biasanya gitu ya. Karena kan masing-masing handphone juga voltase sama ampere memang berbeda-beda dari kapasitas baterai, mesinnya segala macam kan spesifikasinya kadang-kadang berbeda. Namun biasanya rata-ratanya sobat, rata-ratanya untuk Android itu yang kekinian gitu ya, itu biasanya ketika ampere masuk itu yang ketika baterainya kosong gitu ya, baterainya istilahnya di bawah 20% gitu ya. Itu ketika dicas awal biasanya di angka 1,7 ampere sampai 1,8 atau 1,6 ya, sekitar itu sobat. Tapi kalau ampernya baterainya udah oke, baterainya udah normal gitu ya, sudah nggak ada masalah, nggak ada trouble, tapi ketika di-charge dengan Mekanik iCharge 8S ini ternyata ampere di sini di bawah 1, 0,4, 0,5 lah, berarti mesinnya ada yang konslet sobat. Maksudnya mesinnya kemungkinan besar ada
yang trouble di mesinnya, karena baterainya sudah oke gitu ya sobat. Untuk sebagai powernya sudah oke, tinggal nanti ditelusuri lagi ke mesinnya. Nah, mesinnya yang trouble ataukah hanya LCD-nya. Bisa juga kan LCD-nya mati, mungkin kabel konektornya itu mungkin sobek atau rusak gitu ya sobat. Mesinnya masih oke tapi cuman LCD-nya nggak nyala. Itu bisa juga terlihat dari ampere ini sobat. Jadi ketika ampernya ternyata dicas masih 1,8, 1,7 untuk Android rata-ratanya gitu ya sobat ya, 1,6 itu masih oke, tapi layarnya nggak hidup. Ketika di tombol power on off-nya dihidupin ternyata nggak hidup. Nah, berarti kemungkinan hanya LCD-nya yang trouble gitu loh sobat. Jadi ya itu bahasa sederhananya ya sobat ya, bahasa mudahnya lah ya. Memang pengaplikasiannya ya banyak sobat, aplikasinya itu banyak. Trouble-nya dari handphone Android ini juga kan macam-macam banyak juga gitu ya sobat ya. Jadi disesuaikan saja sobat. Jadi minimal alat bantu kerja ini mengindikatorkan untuk indikator awal gitu ya sobat. Kita mengetahui dari arus ampernya sama voltase sama arus ampernya, terus kemudian di support juga dengan baterai aktivator ini sobat. Nah itu lah, kalau di handphone di baterai kan menggunakan ini sobat, kita bisa mengetahui arusnya. Kalau di peralatan listrik elektronik yang arus besar gitu ya sobat, itu menggunakannya seperti ini ya sobat, digital clamp meter ini sobat. Jadi seperti contoh di konten kami sebelumnya ada yang untuk itu ya sobat, untuk kebetulan ketika ganti kapasitor unit outdoor AC gitu ya sobat, AC Panasonic dulu ya, itu di konten kami sebelumnya kan, ketika mengganti dengan kapasitor baru, kita untuk mengetahui arus ampere yang masuk ke dalam unit outdoornya itu kita menggunakan ini ya sobat ya. Ya ini multitester tapi ada tambahan menu untuk ampernya, tang ampere gitu ya, bahasa seringnya tang ampere gitu ya sobat, bahasa yang sering umum digunakan tang ampere. Nah ini tang ampere kan untuk elektronik yang arus besar gitu ya sobat ya. Nah seperti ini, nanti tinggal dimasuk kabel ke sini. Nah, nanti untuk bisa mengetahui mesin, contohnya ketika outdoor AC pendingin itu yang outdoor, ampernya berapa yang ketika di on kan, ampernya dari kabel itu bisa dengan tang klem kabel tang ampere ini bisa mengetahui ampernya berapa. Nanti akan minimal indikator awal trouble-nya di mana gitu ya sobat ya. Jadi kalau ampernya ternyata sudah sesuai dengan spesifikasinya, dengan normalnya, berarti mesinnya oke, nggak ada masalah gitu ya sobat. Mungkin di bagian yang mana yang spare part yang on the yang bagaimana yang mungkin trouble-nya gitu ya sobat. Ya itu minimal seperti itu sobat, kurang lebihnya ya, jadi kalau untuk yang arus besar seperti ini fungsinya hampir sama sobat, cuman pengaplikasiannya kalau ini kan arus yang besar ya, untuk elektronik dengan arus listrik besar. Nah, ini untuk arus listrik yang kategorinya kecil lemah gitu ya sobat, arus listriknya kecil gitu ya, handphone segala macam, handphone itu kan arusnya kategorinya kecil lemah gitu ya sobat. Ya itu bahasa sederhananya saja sobat. Jadi ini ya sobat ya, kami menggunakannya, kita coba ya sobat ya. Hal ini juga hal ini juga bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan, tools, equipment, tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minus masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia gitu ya sobat ya. Jadi kita coba untuk dimensinya ya sobat. Ini posisi sudah on sobat. Nah, ini kalau posisi dicabut, ini posisi mati, layarnya akan, beliau masih menyimpan tenaga untuk beberapa saat ya sobat, setelah dicabut ya. Nah, mulai ini ya sobat ya, jadi udah mulai ini, layarnya hanya hitam, LED birunya nggak nyala. Nah itu berarti udah mati ya sobat. Nah ini
kita lihat ini ya sobat ya. Dapatnya seperti ini sobat. Nah ini ada yang 60 watt sobat, ada yang 40 watt. Nah ini sobat, kalau dilihat dari tampilannya sih sama sobat, cuman mungkin menunya agak beda dikit gitu ya sobat. Tapi untuk portnya sama, 8 port. Nah ini kalau yang ini ada kotaknya ya, ada garis kotaknya ini ya sobat ya. Kalau yang 60 watt maaf, itu nggak ada apa kotaknya sobat. Apa mungkin ini ya sobat ya, kalau yang 60 watt ini untuk quick chargernya fast chargingnya ada enggak? Ya harusnya ada ya sobat, cuman ini warnanya merah semua ya sobat ya portnya. Kalau yang ini kan warnanya hijau satu ya sobat. Nah ini sobat, perbedaannya ini ya, mungkin perbedaan menunya sedikit ya sobat ya. Nah itu. Kemudian kita untuk panjang kabelnya sobat, kabelnya dapatnya cukup panjang sobat, sekitar berapa ini, 1 meter lebih, 80, 1 meter 120 cm sobat. Ini kabelnya cukup panjang ya sobat, kebetulan ya dapatnya mantap juga ini sobat. Nah, jadi kabelnya sekitar ya 120 cm sobat, sampai 1,5 meter lah ya, cukup panjang, lumayan sobat, mantap. Kemudian kita lihat dimensinya sobat ya. Ini kita turunkan dulu soldernya. Sekitar 218 gram sobat, 221 gram sobat, dengan apa kabelnya 200, sebentar sobat, bentar sobat. Yep, dengan kabelnya 271 gram sobat. Cukup ini juga ya sobat, cukup berat ya, lumayan lah, mantap sobat, dipegang juga oke. Dan ini bodinya dari plastik sobat, namun ada kayak semacam apa ya, ada kayak semacam karetnya gitu ya sobat, ada kayak semacam cover karetnya atau plastiknya, model plastik yang permukaannya agak lembut gitu ya sobat. Biasanya kan glossy ya, kalau plastik kan biasanya glossy, ini enggak, doff seperti ada kayak lapisan karetnya. Nah terus kemudian bagian belakangnya seperti ini sobat. Nah ini spesifikasinya sobat, spesifikasinya, petunjuknya ya, kurang lebihnya ya. Tipe power 40 watt, inputnya 100 AC ya, AC input listriknya AC 100 sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz ya. Outputnya ini ya sobat ya, tulisannya agak kecil sobat, nggak begitu terlihat, mungkin di kamera terlihat ya sobat ya, kurang lebihnya seperti itu sobat. Ada ini quick chargernya 3.0 DC 5V, berapa nih ya, harus pakai kaca pembesar sobat, agak kecil ya, mau ya sepertinya sobat ya, kurang lebihnya ya. Nah kemudian untuk ininya sobat, panjangnya ya, dimensinya itu cukup besar ini sobat, sekitar 12,5 ya sobat ya, ini ya 12,5. Kemudian untuk tingginya sekitar 4,5 ya sobat, 4,5 ini tingginya. Kemudian untuk lebarnya, panjang oh ini ya sobat ya, nah, lebarnya 4,5 juga sobat. Jadi ini 4,5, sini juga 4,5, panjangnya yang 12,5 ya sobat ya. Terus ini ada apa penumpunya ya sobat, dari karet ini, jadi supaya beliau nggak nempel sekali, ada ruang untuk minimal untuk apa pendinginan juga ya sobat, dengan ada ruang di bawah ini supaya sirkulasinya panasnya bisa terilis gitu ya sobatnya, kurang lebihnya seperti itu sobat. Kemudian portnya ini sobat, 1 2 3 4 5 6 7
delaman ya sobat ya. Ini yang hijau yang quick chargingnya ya. Nah, terus kemudian tampilannya seperti ini. Oke, ini ada, tapi kami belum buka sobat, biarin aja. Oke, kemudian ada port 1 yang seperti ini sobat. Oke, kemudian kita coba ya sobat ya. Jadi kita on kan. Nah, ini kabelnya juga lumayan sobat, kabelnya maksudnya terlihat bakoh juga gitu ya. Nah, ini ada apa, tanggal quality controlnya ya, tanggal berapa nih untuk quality controlnya, produksi tahun, bulan 2 apa ya, ya kurang lebihnya gitu sobat. Nah, kita masukkan, kita colokan sobat. Nah, ini sudah hidup sobat, sudah hidup. Nah, ini di dalamnya dapatnya ini ya sobat, hanya kardus terus kemudian kardus charger, kabel sama unitnya. Ini kardusnya gitu. Terus kemudian kita coba ya sobat, ini ada kabel apa, kabel power apa, kabel chargernya untuk bentuknya. Oke, nah ini nyala ya sobat ya, nyala. Ini port 1. Jadi ini untuk indikator ini nanti ini bergantian ya sobat. Jadi kan ini ada 8 port sobat, 8 port. Ketika kita menggunakan semua atau beberapa, nanti di sebelah sini layar sini ada kedap-kedip untuk memperlihatkan ampere dan arus mana, apa voltase dan ampere berapa yang masuk di port pertama, kedua, ketiga, nanti apa bergantian akan muncul sobat. Karena kan ada juga yang posisi apa layarnya bisa terlihat semua portnya tapi agak kecil-kecil gitu ya sobat. Nah, ini kebetulan agak besar dan nanti di sini ada ini sobat, proses pengecasan akan terlihat dari indikator baterai di sini sobat. Nah, kita coba ya sobat ya, sebentar sobat. Ini port kedua. Oke, kita coba sebentar sobat, kita ambil apa perangkat handphone untuk cobanya ya sobat, sebentar. Baik sobat, lanjut ya sobat ya. Jadi ini kita contoh ya sobat ya, posisi handphone ini. Nah, ini kemungkinan trouble di mesinnya sobat. Jadi baterainya juga bisa juga sobat, karena baterainya sudah hamil ya sobat, sudah kembung ini ya. Jadi sudah ada udara, biasanya juga mengindikasikan ya, salah satu apa gambaran mudah gitu ya sobat ya, itu baterainya sudah ngedrop atau apa sudah kurang baik kondisi sel-selnya atau rusak gitu ya sobat ya. Ini baterainya sudah mengembung gitu ya sobat. Nah, bisa juga ini baterainya, bisa juga mesinnya gitu ya sobat, harus ditelusuri lebih lanjut ya sobat. Tapi ini kita untuk melihat indikator awal saja ya sobat ya, dari apa mekanik iChat 8S ini ya sobat. Kita ini port berapa, port 5 ya sobat ya. Ini kita ini masih hidup ya sobat mesinnya, handphonenya. Namun terlihat tuh sobat, ampernya hanya 0,9 sobat. Terlihat apa enggak ya? Mudah-mudahan terlihat. Hanya 0,9. Tadi 0,6 ya sobat. Nah, ini 0,9, di bawah 1 ampere ya sobat ya. Nah, ini indikatornya apa, mengecas baterainya. Nah, di sini juga angka nomor port 5 ya sobat. Nah, ini dari 0,99 menjadi 0,63 ya sobat. Jadi ini ya kemungkinan bisa di baterainya, kita selesaikan dulu di baterainya gitu ya sobat. Nanti baterainya, kebetulan kami persediaan baterai untuk yang ini BN41 ini kosong sobat, yang baru gitu ya. Nah, besok kemudian hari kalau semuanya sudah ada, kami akan update lagi sobat ya, untuk apa baterai yang baru. Setelah baterainya dinyatakan kita ganti baru masih ampernya 0,62, ya ini biasanya kemungkinan di mesinnya trouble gitu ya sobat ya. Ini indikator awalnya sobat. Jadi ini
alat bantu mekanik e-charge 8S ini sobat membantu ya sobat ya. Nah, kita coba dengan ini aja ya sobat ya, handphone yang apa masih oke ya. Kita stop dulu, kita reset. Oke, kita coba cas ya sobat ya. Nah, ini malah turun lagi sobat, 0,59. Kita coba ya sobat ya, ini posisi on, ada indikatornya. Ini kabelnya agak besar, mantap juga sobat. Nah ini sobat, ini masih 80% ya sobat ya. Kita lihat sobat di, nah itu sobat, terlihat nggak sobat? Mudah-mudahan terlihat ya. Jadi indikator, ini kabelnya gede juga ya. Bentar sobat, ini kabelnya digeser dulu dikit. Nah, kabelnya digeser. Nah ini sobat, terlihat ya sobat. Jadi ketika yang kedap-kedip angka 1, port 1 berarti sobat. Nah port 1, nah ini 4 kali kedipan nanti ganti sobat. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah ganti ke port yang sedang mengecas lagi yang lainnya sobat. Jadi ini akan berganti juga. Nah ini untuk yang 1 itu port 1. Ini kan baterainya sudah 80% ya sobat ya. Jadi baterainya kan cukup penuh gitu ya. Itu biasanya kan ampernya di sini akan semakin menurun gitu ya sobat. Ampernya akan semakin menurun karena sudah baterainya hampir penuh. Tapi kalau baterainya posisi 20%, di bawah 20%, biasanya ini karena masih normal gitu ya, HP yang ini masih oke normal gitu ya sobat, itu biasanya di angka 1,67, 1,67, 1,6 lebih lah untuk ampernya yang masuk ke sini sobat. Nah itu, ini karena sudah 80%, beliau sudah semakin mengecil untuk ampernya sobat. Nah itu ya sobat ya. Ini 1,34, ini port 1 kedap-kedip ini sobat. Kalau yang kedap-kedip berarti beliau mengindikatorkan untuk yang port yang mana gitu ya, yang sedang dilihatkan di layar LED-nya ini. Nah ini yang port 5 semakin turun sobat untuk yang ini nih, yang mesinnya kemungkinan trouble ya. Ya harapan kami sih cuma baterainya ya. Nanti kami carikan spare part untuk baterainya. Kita pasang yang benar-benar baterainya sudah oke. Tidak mati suri, baterainya baru lah ya, syukur-syukur baru. Itu nanti kalau indikator di sini masih 0,46, 0,5, ya itu berarti kemungkinan di mesinnya ada yang trouble sobat. Nah ini sobat, jadi seyogianya punya ya sobat ya. Ini alat bantu ini membantu sekali sobat untuk mengindikasi ya, melihat untuk awal mula handphonenya itu trouble di mananya gitu ya, di baterainya atau di mesinnya atau di mananya. Minimal terlihat dari konsumsi arus voltase sama arus ampernya ini sobat. Bahasa sederhananya gitu ya sobat, karena kan memang untuk servis, untuk kerja servis handphone, laptop, elektronik itu kan juga butuh jam terbang ya sobat ya, butuh belajar terus ya sobat, belajar terus agar semakin kulino. Kalau bahasa mungkin di tempat kami bahasanya paling mudah, kalau sudah kulino kan biasanya lebih mudah ya sobat, tahu oh ini biasanya trouble di sebelah sini, oh ini kalau seperti ini ciri-cirinya trouble-nya di mesinnya, di baterainya. Itu biasanya kalau sudah kulino, sudah terbiasa lah, bahasa Indonesianya sudah terbiasa ya sobat, biasanya akan lebih mudah untuk trouble solusinya gitu, solusinya itu ya sobat untuk ininya ya, bahasa mudahnya seperti itu sobat. Nah ini sobat, indikatornya sudah semakin turun, berarti harusnya di sini sudah naik. Nah 81 sobat, 81 ya. Nah ini ketika semuanya ini sobat, ini baterainya ini diaktivator dulu dengan baterai itu sobat. Kalau semuanya baterainya mati suri, itu masih bisa dibangkitkan ya sobat, dipancing gitu ya sobat, supaya baterainya hidup lagi. Nah, kita nanti lihat untuk di konten yang aktivator baterai activation nih sobat. Nanti kita coba kita pancing untuk baterai yang ini, apakah baterainya masih oke atau hanya mati suri, atau sudah memang rusak, ngedrop gitu ya, sudah nggak ini gitu ya. Itu nanti di
di konten yang baterai activation ya sobat ya, biar lebih lengkap lagi ya sobat ya, minimal sharing info ya sobat, wawasan ya sobat. Nah ini sobat, mantap. Nah ini sudah, yang nomor 5 hilang sobat, yang nomor 5 sudah hilang sobat, jadi sudah tidak ngecas lagi ya. Kemungkinan juga baterainya bisa juga ya sobat ya, karena beliau nggak ngecas lagi, cabut aja sobat. Nah, sekarang tinggal yang hanya yang ini. Nah, arusnya sudah, sekarang karena beliau baterainya sudah hampir penuh, arusnya juga akan semakin, arus ampernya itu akan semakin akan semakin kecil ya sobat ya. Gitu sobat, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat. Nah ini jangan ditaruh di bawahnya, bentar sobat. Aduh. Yap. Nah ini taruh sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat. Terima kasih.